imam sholat Jumat itu adalah harus seorang penguasa, gitu. Jadi atau yang diberi kuasa oleh penguasa, gitu ya. Jadi maka kalau bukan orang yang tidak diberi wewenang itu dianggap tidak sah, gitu. Ini pernah terjadi perdebatan, gitu. Nah, tapi kalau dalam madhab yang lain tidak. Imam sholat Jumat tidak mesti penguasa. Siapa saja, ya seperti sholat biasa, siapa saja yang punya kemampuan di dalam bacaan Al-Quran bagus dan sebagainya, maka dia bisa menjadi imam. Tapi kalau dalam madhab Hanafi, maka yang jadi imam sholat Jumat itu adalah penguasa, itu as-sultan, gitu ya. Nah, atau yang diberi izin secara umum oleh sultan, oleh pemerintah. Nah, ini yang menjadi imam di dalam sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Nurul Huda rahimahumullah, pada malam hari ini insya Allah kita masih menyambung tentang bab sholat Jum'ah, ya, atau al-Jum'ah. Kemarin sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan syarat wajib, kemudian rukun sholat Jum'ah dan sebagainya, yang memang sangat ringkas sekali di dalam kitab Fathul Qorib. Nah, kemudian sebelum masuk ke sholat Jum'ah, nah ini ada beberapa keterangan, ya, beberapa asar. Jadi asar ini bisa pendapat, bisa hadis, kemudian dari sahabat atau dari tabi'in. Yang pertama tentang membaca Yasin pada malam Jum'ah. Nah, itu kan di kita ini rata-rata gitu ya, di kampung atau ya di kota juga gitu kan, itu membaca Yasin pada malam Jum'ah. Nah, ini kalau jamaah sekalian biasanya sekarang itu suka diinikan dengan membaca surah Al-Kahfi. Jadi sebenarnya yang sunnah itu bukan Yasin, gitu kan, tapi Al-Kahfi. Membaca surah Yasin malam Jumat itu kalau kita cari hadisnya, mungkin jamaah sekalian nanti bisa dibuka, itu ada di tafsir Al-Qurtubi. Jadi tafsir Al-Qurtubi ini sudah diterjemahkan, dan kalau dicari jemaah sekalian di internet, saya kira sudah ada yang gratis gitu ya, bisa di situ. Nah, di penjelasan pembukaan surah Yasin, di situ banyak menjelaskan keutamaan surah Yasin. Nah, di hadis yang terakhir, nah itu nanti ada di situ. Man qara'a surata Yasin lailatal Jum'ah asbaha maghfuran lah. Jadi siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumat, maka dia pada pagi harinya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain tentu saja surah Al-Kahfi, ada dalil yang lain. Nah, artinya bahwa bacaan Yasin yang dilakukan oleh sebagian, mungkin sebagian besar ya di Indonesia rata-rata bacanya Yasin gitu. Nah, itu bersandar antara lain ke dalam hadis yang disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi ini adalah dalam penilaian para ulama itu adalah tafsir dalam bidang hukum yang paling baik, Pak, yang dianggap paling baik. Jadi tafsir-tafsir itu kan coraknya banyak, ada yang coraknya hukum, filsafat gitu kan, kebahasaan. Nah, ini tafsir dalam bidang hukum, ayat-ayat hukum yang dianggap paling baik itu adalah tafsir Al-Qurtubi, Jami'ul Ahkam, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, ini jadi maka kalau kajian-kajian setingkat misalnya S2, S3 itu kalau kajian hukum di dalam Al-Quran, maka tafsir Al-Qurtubi itu pasti jadi rujukan pertama gitu ya, karena itu dianggap sebagai
tafsir ahkam yang paling bagus gitu, seperti itu. Itu di situ. Nah, kemudian yang kedua, sebelum masuk ke sholat Jumat, selain membaca Yasin, biasanya di kita ini ada satu kebiasaan juga, itu membaca Yasin sekaligus mengirim pahala ya kepada orang-orang yang meninggal. Ya, biasanya kan begitu ya. Baca Yasin, kemudian kayak bacaan tahlilan lah, tanda petik ya. Bacaan tahlilan. Nah, ini riwayatnya itu ada. Ya, nanti mudah-mudahan ya suatu saat kita membahas khusus tentang ini. Ada satu riwayat itu tentang bagaimana ruh itu sesudah meninggal. Jadi ruh itu sesudah meninggal. Nah, ini dalam satu riwayat, karena ada banyak riwayat ya. Jadi ruh itu pertama itu menurut Imam Tawus. Nah, Imam Tawus ini menurut jumhur ulama ada seorang tabi'in, tapi ada yang berpendapat beliau sahabat. Itu pada hari ke-7 dan hari ke-7, kalau orang mukmin itu akan mendapat fitnah di dalam kuburnya. Fitnah itu pertanyaan kubur gitu ya di situ, dan itu akan sangat memberatkan bagi orang mukmin. Itu kalau orang mukmin. Kalau orang munafik, maka akan mendapat fitnahnya itu sampai 40 hari, Pak. Sampai 40 hari. Jadi, nah makanya kemudian di kita ada kebiasaan itu mendoakan orang meninggal itu adalah 1 sampai 7 hari, kemudian nanti 40 hari. Nah, ini ternyata ada di kitab Imam As-Suyuti. Jadi Imam As-Suyuti beliau menulis kitab namanya Al-Fatawa Al-Hawi lil Fatawa. Beliau menulis kitab itu, dan ini beliau bahas masalah ini tuh sampai puluhan halaman gitu ya. Jadi tapi sayangnya kitab ini sepertinya belum ada terjemahan pakai bahasa Arab. Nah, di situ dalil itu yang dikatakan oleh Imam Tawus bahwa seorang mukmin mendapat fitnah 7 hari dan seorang munafik itu mendapat fitnah 40 hari. Nah, di situ ada komentar, ada pendapat para ulama. 40 hari itu adalah munafik ini jangan-jangan sifat seorang mukmin yang punya sifat munafik gitu. Nah, makanya kalau di kita kemudian ada yang nanti tahlil setelah 7 hari, kemudian 40 hari. Dan di keterangan di situ, jamaah sekalian, itu disebutkan kebiasaan ini berlangsung sejak masa sahabat, Pak. Itu sejak masa sahabat sampai sekarang, kata Imam Suyuti ketika mengarang kitab itu. Ya, Imam Suyuti kan beliau hidupnya di Mekah ya, di Madinah. Jadi memang Mekah dan Madinah itu sebelum di sana itu rezimnya adalah dalam tanda petik yang memegang mufti keagamaannya itu Muhammad bin Abdul Wahab, itu kebiasaannya memang seperti kebiasaan di kita gitu. Ada maulid, kemudian ada tahlilan dan sebagainya gitu. Jadi angka-angka itu bukan dari agama lain gitu ya, ada riwayatnya. Nah, kemudian di riwayat lain dijelaskan bahwa ruh itu dalam sekian hari, di sana disebutkan ada yang 1, 3, 5 hari itu dia akan melihat ke rumah, lalu melihat siapa yang mendoakan dia. Nah, ini jangan dipahami ruh ke rumah itu, jangan dipahami logikanya kayak manusia biasa ya. Ya, jadi makhluk halus, jangan dipahami gitu. Tapi memang asarnya menyebutkan begitu. Jadi kembali ke rumah, nah kemudian dia ingin doa gitu. Intinya dia ingin doa dari keluarganya. Maka kemudian kita doa. Nah, kemudian nanti setelah 100 hari itu masih berputar di kuburannya itu untuk meminta doa juga gitu. Ini yang berdoakan saya siapa gitu. Itu ada asarnya, Bang. Ada asarnya. Nanti insya Allah suatu saat kita kalau bisa ya nanti saya fotokopikan gitu kan itunya, keterangannya. Nah, kemudian setelah 100 hari baru kemudian ruh itu dikumpulkan di tempat di mana ruh itu berkumpul, katanya keterangannya begitu. Dan nanti setiap malam Jumat
nah dia akan kembali untuk mengharapkan doa dari orang-orang yang masih ada di dunia, khususnya ahli warisnya. Itu setiap malam Jumat sampai waktu yang tidak ditentukan. Artinya hanya Allah yang tahu. Jadi dalam keterangan itu ruh itu setiap malam Jumat maka dia akan kembali ke rumah, tanda petik ya, dalam arti dia sangat mengharapkan bantuan dalam hal ini adalah doa. Dan ini adalah diriwayatkan dalam kitab-kitab, terutama kitab-kitab tasawuf ya. Memang kalau dalam kitab fikih jarang diriwayatkan. Dan yang meriwayatkan ya saya lihat adalah ulama-ulama yang mutabar gitu ya, kayak misalnya Imam As-Suyuti tadi. Imam As-Suyuti ini adalah beliau pengarang kitab Al-Itqan, Pak. Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan kitab Al-Itqan ini adalah kitab yang dianggap paling baik dalam bidang ilmu tafsir gitu. Jadi saya lihat perawi-perawinya bukan para ulama. Nah, kalau bahasa kita sekarang kaleng-kaleng gitu, bukan ulama kaleng-kaleng. Ini ulama-ulama yang muktabar seperti itu. Jadi pada intinya bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu ada dasarnya, itu ada dalilnya gitu ya. Nah, ini tentang malam Jumat ya. Jadi malam Jumat itu ada dua riwayat itu tadi. Pertama membaca Yasin. Nah, kemudian ada juga hadisnya iqra'u mautakum bisurati Yasin. Jadi bacakan kepada orang yang meninggal. Nah, mautakum itu adalah mayat. Ini diartikan oleh para ulama dua. Mautakum itu orang yang akan meninggal dan orang yang sudah meninggal. Gitu ya. Jadi, nah berdasarkan tiga inilah maka di kita lahir yaitu kebiasaan membaca surah Yasin pada malam Jumat plus mendoakan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jadi berdasarkan tiga riwayat tadi. Pertama, membaca surah Yasin malam Jumat. Yang kedua, bacalah surah Yasin kepada orang yang sudah meninggal. Dan yang ketiga, ada riwayat bahwa ruh itu akan kembali ke rumah untuk mengharapkan doa pada malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, ini terkait dengan malam Jumat gitu ya. Kemudian untuk pelaksanaan Jumat ya, kemudian kemarin sudah dijelaskan sedikit ya. Yang pertama bahwa sholat Jumat itu adalah hukumnya fardu ain. Jadi fardu ain itu adalah kena kepada semua orang yang sudah terpenuhi syaratnya. Ya. Jadi syaratnya kemarin kan Islam, balik, berakal, merdeka, kemudian sehat kan gitu ya. Kemudian tidak dalam perjalanan atau orang mukim gitu ya. Kemudian ya kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi hukumnya adalah fardu ain wa hiya fardun mustaqillun laisat badalan anil zuhri. Jadi Jumat itu adalah bukan pengganti zuhur. Jadi memang sholat yang tersendiri gitu ya. Makanya ketika Jumat ini mau dijamak dengan sholat asar, nah di situ ulama ikhtilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak gitu ya. Karena Jumat ini adalah bukan sholat duhur, tapi memang ya sholat Jumat gitu ya, bukan pengganti dari duhur. Nah, ini tentang keparduannya ini sudah tidak ada perbedaan lagi di kalangan ulama. Faqad ajma'al muslimuna ala wujubil jum'ah. Jadi ulama muslim telah sepakat atas wajibnya sholat Jum'ah. Nah, kemudian pada hari Jumat ini ada satu waktu di mana kalau berdoa tidak akan ditolak. Cuma waktunya memang di situ ikhtilaf, Ada yang mengatakan waktunya antara jeda di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan di situ. Jadi ketika khatib itu selesai khutbah pertama itu kan duduk.
Nah kemudian, ketika jeda itulah ada yang berpendapat disitulah tempatnya mustajab doa, gitu ya. Makanya di sebagian tempat kadang-kadang ada yang baca doa kan, Bilalnya itu baca doa di situ ketika imam sedang duduk. Nah kita bisa baca doa di situ di dalam hati, gitu ya, di dalam. Nah kemudian ada juga yang mengatakan itu adalah ba'da asar, ada yang mengatakan waktunya di sini, di situ dan sebagainya. Intinya bahwa pada hari Jumat ini sangat disunahkan kita memperbanyak doa, gitu ya. Nah kemudian kemarin sudah dibahas sedikit tentang sukutul Jum'ah amman hadarul id illal imam indal Hanabilah. Jadi kalau sudah melaksanakan sholat id, nah maka Jumat, kewajiban Jumat menjadi gugur kecuali bagi imam. Nah, kecuali bagi imam atau bagi tokoh agama di situ yang biasanya memimpin sholat. Nah, berdasarkan hadis kemarin, jadi Rasulullah memberikan keringanan untuk tidak Jumat bagi yang sudah melaksanakan sholat id pada pagi hari, tapi Rasulullah tetap melaksanakan sholat Jumat. Gitu. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan bahwa salah satu alasannya ya karena kalau pada masa dulu orang berangkat ke masjid itu relatif banyak mendapat kesulitan, gitu ya. Nah, kalau sekarang saya kira ke masjid itu tidak terlalu mendapatkan kesulitan. Kadang-kadang ke masjid ini kan godaan terbesarnya ada dalam diri kita sendiri kalau sekarang, gitu ya. Kalau dulu ya ke masjid itu bisa mendapat siksaan, bisa hilang, ditangkap orang kafir Quraisy, gitu kan, dan sebagainya, gitu ya, banyak hambatan. Sehingga perempuan pada masa dulu itu kan sholat fardunya itu di rumah, gitu ya, tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah. Nah kemudian pelaksanaan sholat Jumat, nah ini mungkin yang masih agak belum terbiasa di kita. Waqalal Hanabilah. Nah kalau di madhab Syafi'i pelaksanaan sholat Jumat itu adalah sama dengan pelaksanaan sholat zuhur. Artinya ketika matahari sudah tergelincir. Jadi ketika sudah tergelincir ke sebelah barat, sudah ada bayangan, nah maka di situ dimulai sholat Jumat. Nah tapi di dalam madhab Hambali yajuzu adaul Jum'ati qabla zawal. Jadi boleh melaksanakan Jumat sebelum tergelincir matahari. Nah bahkan wa awwal waqtiha awwal waqti sholatil id. Awal waktunya adalah mulai awal waktu sholat id. Tuh, jadi di dalam madhab Hambali itu ada kebolehan melaksanakan sholat Jumat itu sebelum matahari tergelincir, artinya pada pagi hari. Nah, di sini disebutkan yaitu ketika mulai sholat id. Sholat id itu kan sekitar jam 7 atau setengah 8. Nah, ini ada yang membolehkan di dalam madhab Hambali, gitu ya. Karena ada satu riwayat, jadi ada seorang ini liqauli Abdullah bin Saidan, perkataan Abdullah, syahadtul jum'ata ma'a Abi Bakrin fakanat khutbatuhu wa sholatuhu qabla nisfin nahar, gitu ya. Jadi ada ini namanya Abdullah, di sini tidak disebutkan apa seorang sahabat atau tabi'in, itu beliau pernah melaksanakan Jumat dengan Abu Bakar dan Umar, itu pelaksanaannya itu sebelum tengah hari. Nah, artinya berarti kan agak pagi, gitu ya, agak pagi. Nah kemudian kalau pada masa Utsman, nah ini pernah, bukan setiap kali ya. Jadi pernah pada masa Utsman itu menjelang tengah harinya. Jadi tengah hari zalan nahar sampai tergelincir. Nah kalau Utsman itu
relatif normal seperti sholat duhur. Tapi Abu Bakar dan Umar, nah ini pernah katanya melaksanakan sholat Jumat itu sebelum pertengahan hari. Nah ini. Tapi dalam mazhab Hambali ini, kalau dilaksanakan tengah hari itu lebih utama. Nah, ini makanya dikatakan bahwa sholat di dalam mazhab Hambali ini ya boleh gitu ya, boleh dilaksanakan sebelum pertengahan hari, tapi yang paling utama itu adalah dilaksanakan pada waktu tengah hari, yaitu pada waktu sholat zuhur. Nah artinya memang dalam fikih ini perlu kehati-hatian ketika ada pendapat yang tidak lazim. Nah, tidak lazim itu belum tentu sesat, Pak. Jadi belum tentu sesat. Makanya seperti misalnya kasus di Az-Zaitun itu tidak bisa sembarangan juga divonis sesat gitu ya, divonis sesat, karena kita harus melihat dulu bagaimana di dalam fikih gitu ya, di dalam fikih, kemudian bagaimana pendapat di dalam berbagai madhab, pendapat para ulama tentang satu masalah gitu ya. Jadi di Az-Zaitun ini ada bagian-bagian yang memang agak-agak itu menimbulkan perdebatan sebenarnya gitu ya. Jadi makanya di situ juga hati-hati juga, MUI hati-hati, sangat hati-hati sekali gitu ya. Cuma memang dari Az-Zaitun dalil yang keluar bukan dalil fikih. Nah, itu salahnya di situ sebenarnya. Jadi makanya cenderung salah. Tapi kalau dikaji secara keilmuan gitu ya, secara keilmuan tidak bisa langsung divonis sesat atau tidak. Nah, ini harus melalui kajian ya termasuk yaitu misalnya sholat ketika ada perempuan di saf pertama gitu ya. Nah, itu tidak bisa langsung divonis sesat gitu ya. Karena kalau sesat itu memang secara terang-terangan itu berbeda dari kesepakatan ulama gitu ya, dari kesepakatan ulama, atau memang yang sudah syariatnya udah jelas mengatakan sholat yang 5 waktu tidak wajib, itu jelas sesat gitu kan. Tapi ketika masuk ke dalam wilayah-wilayah yang apakah di situ ada perdebatan ulama atau tidak, nah ini memang yang di situ yang perlu hati-hati gitu ya, perlu hati-hati ya di sini. Makanya MUI juga di situ sangat hati-hati, dan fatwanya saya kira sampai sekarang juga belum keluar ya, fatwa tentang aspek-aspek yang dianggap sesat dari Az-Zaitun, seperti itu. Jadi karena di sana kalau negara itu kan yang dicari adalah aspek pelanggaran pidananya. Kalau negara itu aspek pelanggaran pidana, tidak masuk ke dalam wilayah teknis pelaksanaan ibadah seperti itu. Jadi perlu kehati-hatian untuk memvonis satu orang atau satu pihak itu sesat gitu ya, terutama di dalam masalah fikih. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kalau sholat Jumat masbuk ya. Kalau sholat Jumat masbuk, nah ini kalau menurut jumhur ulama yang 3 madhab, maka kalau ketinggalannya 1 rakaat maka sempurnakan 1 rakaat lagi gitu ya. Nah tapi kalau ketinggalannya 2 rakaat itu kita datang, imam sedang dalam posisi rakaat yang kedua, nah nanti ada 2 pendapat, imam sudah ruku. Nah ada yang menganggap kalau kita ikut imam sedang ruku itu sudah tidak dapat rakaat gitu ya. Tapi ada yang berpendapat itu masih dapat gitu ya. Jadi kalau kita ketinggalan 2 rakaat, maka menurut jumhur itu adalah kita menyempurnakan menjadi sholat duhur, jadi 4 rakaat. Jadi kalau kita ketinggalan sholat Jumat 2 rakaat, maka disempurnakan menjadi 4 rakaat. Jadi sholatnya kita sholat duhur, bukan sholat Jumat. Nah tapi kalau madhab Hanafi tidak, tetap aja kalau ketinggalan 2 rakaat ya tetap nambahnya adalah 2 rakaat kalau Jumat. Kita ambil yang jumhur aja. Jadi kalau ada yang ketinggalan 2 rakaat
maka sempurnakan menjadi sholat zuhur, ya, sholat zuhur. Nah kemudian selanjutnya ini masalah tentang imam. Masalah imam di dalam sholat Jumat. Imam di dalam sholat Jumat dulu sekian tahun ke belakang itu ini sempat rame gitu ya, sempat rame karena dalam madhab Hanafi, ini dalam madhab Hanafi, imam sholat Jumat itu adalah harus seorang penguasa gitu. Jadi atau yang diberi kuasa oleh penguasa gitu ya. Jadi maka kalau bukan orang yang tidak diberi wewenang itu dianggap tidak sah gitu. Ini pernah terjadi perdebatan gitu. Nah, tapi kalau dalam madhab yang lain tidak. Imam sholat Jumat tidak mesti penguasa. Siapa saja ya, seperti sholat biasa. Siapa saja yang punya kemampuan di dalam bacaan Al-Quran bagus dan sebagainya, maka dia bisa menjadi imam. Tapi kalau dalam madhab Hanafi, maka yang jadi imam sholat Jumat itu adalah penguasa, itu as-sultan, gitu ya. Nah, atau yang diberi izin secara umum oleh sultan, oleh pemerintah. Nah, ini yang menjadi imam di dalam sholat Jumat. Nah, kemudian ini yang sering saya sampaikan bahwa sholat Jumat itu antakuna sholatu bijami'in yajma'u fihi 'ala dawam. Jadi sholat Jumat itu harus dilaksanakan di satu tempat yang dilaksanakan di tempat itu sholat berjamaah secara terus menerus. Nah, sehingga tidak dianggap sah kalau sholat Jumat di tempat-tempat yang biasanya tidak ada sholat berjamaah. Nah, itu kalau dulu fikih dulu itu menyebutkan seperti itu. Nah, makanya ada yang berpegang kepada pendapat ini, para ustadz itu tidak mau kalau menjadi imam dan khatib Jumat di tempat-tempat yang bukan tempat sholat, ya, di tempat parkir, gitu ya, kemudian di basement itu ya, di tempat-tempat parkir gitu, kan di pertokoan di perkantoran itu ya, di Sudirman Tamrin itu Jumatan ya, kadang-kadang di aula ya, di aula kan dibikin Jumatan dan sebagainya. Nah, itu kalau berpegang kepada fikih tradisional yang ketat, maka itu tidak sah gitu. Tapi itu masuk ke dalam wilayah kajian fikih kontemporer itu, karena memang tidak cukup gitu ya, tidak cukup untuk menampung di tempat yang seperti itu, maka kemudian dibikinlah tempat yang luas. Nah, termasuk adalah di dalam madhab Syafi'i, yaitu Jumat itu hanya dilaksanakan satu kali dalam satu Korea, jadi satu wilayah. Nah, ini lagi-lagi ini masalah yang berkembang. Kalau pada masa dulu memang ya seperti itu. Jadi Jumat itu hanya ada satu. Makanya kalau kita lihat zaman dulu yang disebut masjid jami itu kan cuma satu. Di kampung itu kan masjid jami itu cuma satu gitu ya. Dan nanti ada masjid jami lagi jauh. Ada masjid jami di satu kampung sini, nanti masjid jami lagi jauh gitu kan, ada baru masjid jami, masjid yang biasanya dilaksanakan sholat Jumat. Tapi sekarang, nah di sini ada pembahasan juga oleh para ulama, karena kondisi orang itu semakin banyak dan tidak mungkin sholat Jumat di satu tempat, nah maka di sini diperbolehkan katanya gitu ya. Jazat ta'addud, menjadi boleh berjumlah atau berbilangnya jumlah yang Jumatan di satu tempat. Nah, ini wasohat sholatul jami' alal asoh, dan dikatakan sah sholat semuanya. Ya, tapi di sini nanti ada yang mensunahkan supaya ditambah dengan sholat duhur setelahnya. Tapi ada juga yang tidak perlu melaksanakan sholat duhur setelah sholat Jumat tersebut.
Nah ini jadi ada yang mengatakan sholat duhur karena dianggap Jumatnya itu khawatir tidak sah seperti itu. Nah, maka kesimpulannya inna ra'yal jumhur, nah ini pendapat jumhur, ada mujawazi ta'addud illa lihajatin. Jadi tidak boleh berbilang jumlah yang Jumat kecuali ada kebutuhan. Nah di sini saya kira di zaman kita sekarang ini karena kebutuhan gitu ya. Jadi kadang-kadang di satu kampung aja kadang masjidnya juga tidak tertampung gitu ya, tidak tertampung. Jadi karena kebutuhan, nah maka dianggap sah. Bahkan kalau zaman dulu, bahkan zaman sekarang juga gitu ya. Ada biasanya kalau musola, misalnya ya katakanlah di Kedaung misalnya baru ada satu masjid, lalu ada musola yang mau mengadakan Jumatan. Biasanya kalau dulu itu minta izin. Nah, minta izin kepada tokoh atau agama atau imam yang ada di masjid masjid jami tersebut, minta izin. Kalau diizinkan baru bisa Jumatan. Nah biasanya begitu, baru bisa membuka sholat Jumat di musola tersebut. Nah, biasanya seperti itu adab saja. Itu adalah adab di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Nah kemudian khutbah kemarin sudah dijelaskan ya syarat-syarat rukun-rukun di dalam khutbah. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kemarin rukun khutbah itu adalah membaca hamdalah, membaca sholawat. Di khutbah pertama membaca hamdalah, sholawat, wasiat takwa, kemudian membaca salah satu ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Nanti di khutbah kedua itu ada mendoakan kepada orang muslim. Nah ini adalah rukun khutbah di dalam madhab Syafi'i. Nah kemudian khutbah ini karena khutbah Jumat adalah bagian dari ibadah, maka hukum-hukumnya itu adalah berbeda dengan ceramah biasa. Itu tadi ya, di dalam teks khutbahnya harus terpenuhi rukun, kemudian si khatibnya itu harus suci, kemudian kemarin jangan diselingi minum gitu ya, minum dan sebagainya. Nah itu karena itu dianggap sudah merupakan rangkaian dari Jumatan. Nah kemudian khutbah ini, tapi ini untuk para khatib ya, taksirul khutbatain. Jadi khutbahnya ringkas, khutbahnya jangan terlalu lama, ya mungkin standar 15 menit gitu ya, jangan sampai setengah jam atau hampir 1 jam. Kadang-kadang ada khatib yang terlalu panjang. Mungkin masalahnya pertama bisa jadi kadang-kadang kalau sudah bicara di depan ini lupa waktu Pak gitu ya. Jadi kadang kalau ngajar atau mungkin bapak-bapak yang jadi sebagai pembicara lah, sebagai apa gitu kan, itu biasanya lupa waktu ketika bicara. Nah, makanya ada di sebagian masjid itu yang di mimbarnya itu pakai lampu, ada yang pakai lampu, jadi warna hijau, warna kuning, warna merah. Nah, seperti itu. Jadi kalau warna hijau berarti masih, warna kuning itu artinya sudah waktunya sudah sedikit lagi. Nah, warna merah artinya harus sudah berhenti di situ. Ada yang pakai lampu seperti itu untuk mengingatkan khatib, supaya tidak terlalu panjang. Nah kemudian juga di antara masalah itu adalah, nah ini ada yang disebut at-tarqiyah baina yaday khatib. Jadi tarqiyah itu menaikkan ketika khatib mau naik ke mimbar. Nah biasanya kan ada Bilal yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah itu ya. Nah yang seperti itu. Nah ini di sini ulama ada beberapa perbedaan pendapat.
Yang pertama, wa hukmuha. Nah, yang pertama ini yang agak keras. Annaha bid'atun. Nah, itu adalah bid'ah. Lihudusiha ba'da sadaril awal. Karena itu namanya tarqiyah, Pak. Tarqiyah. Jadi tarqiyah itu perkataan Bilal atau muadzin ketika khatib akan naik mimbar. Nah, ada yang berpendapat itu adalah bid'ah. Makanya langsung adzan saja. Ada yang begitu karena tidak pernah ada pada generasi awal. Ya. Tapi kemudian ada juga yang berpendapat lakinnaha hasanatun lima fiha minat tadkir bimadmunil hadis wal ayat. Ada yang mengatakan itu adalah sesuatu yang baik karena di dalamnya adalah peringatan kepada cakupan hadis. Nah itu kalau di kita kan hanya baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu adalah ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu adalah perintah untuk membaca sholawat gitu ya. Ada yang di tempat lain itu misalnya ada yang membaca hadis kalau jangan mengatakan diam kepada yang di sampingnya kan gitu ya. Jadi man qala li sahibihi ansit wal imamu yahtub faqad lagha gitu ya. Jadi siapa yang mengatakan diam kepada sahabatnya sementara imam sedang khutbah, maka dia telah melakukan kesia-siaan. Nah, ini bagus kata ulama tersebut karena mengingatkan hadis dan ayat Quran. Ghairu annaha makruhatun tahriman inda Abi Hanifah. Tapi menurut Abu Hanifah ini makruh tahrim, artinya makruh yang sudah mendekati haram. Tapi wajaizatun inda sahibain, tapi boleh menurut dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf gitu ya. Nah, menurut Al-Malikiyah itu adalah makruh, madhab Maliki. Nah, menurut madhab Syafi'i itu adalah bid'atun hasanatun. Jadi itu adalah bid'ah yang baik. Memang tidak ada di generasi awal, tapi itu adalah sesuatu yang baik dalam madhab Syafi'i. Karena fiha tadkirun bi khair, mengingatkan akan kebaikan. Wajazal Hanabilah dalam madhab Hambali diperbolehkan. Jadi di sini ikhtilaf, tapi dalam madhab Syafi'i dan Hambali itu boleh. Tapi ulama pun tidak ada yang sampai mengharamkan secara tegas ya, at-tarqiyah baina yadayil khatib. Jadi tarqiyah ketika imam naik ke dalam khatib, ke dalam mimbar ya. Nah, kemudian ini juga yang makruh ya. Makruh itu adalah wa yukrahu bi ittifaqil ulama takhattir riqab asna al khutbah. Jadi dimakruhkan berdasarkan kesepakatan ulama melewati pundak di tengah-tengah khutbah. Nah gitu. Jadi ketika sedang khutbah itu makruh untuk melewati pundak seseorang. Nah, artinya duduk saja di mana dia mendapatkan tempat duduk. Lighairil imam, kecuali imam. Nah, kecuali imam kalau telat datang maka dia bisa melewati orang. Jadi Jumat itu duduk. Jadi ketika kita datang di mana ada tempat kosong yang dekat dengan kita datang, maka disitulah kemudian kita duduk seperti itu. Baik, satu masalah lagi. Nah, ini tentang sodakoh waktu khutbah. Mungkin sama ya dengan kotak amal atau tidak. Ini kalau melihat konteksnya, jadi zaman dulu itu kadang-kadang ada yang minta sodakoh ketika imam khutbah. Ini zaman dulunya begitu gitu ya. Nah, bagaimana hukumnya? Qala al-Hanafiyah, berkata madhab Hanafi, yukrahu tahriman at-takhatti lis-su'ali bi kulli halin. Jadi dimakruhkan itu untuk melangkah untuk meminta sesuatu dalam setiap keadaan. Artinya makruh, di situ makruh ketika sedang khutbah.
Tapi waktu ba'dul Hanafiyah, tapi ada sebagian madhab Hanafi, jadi tidak semua. Jawazus su'ali wal ito, boleh meminta dan memberi ingkana la yamurru sa'il baina yadayil musolli, kalau yang meminta itu tidak lewat ke depan yang sholat. Wala yatakhatta ar-riqab, dan tidak melewati pundak, gitulah. Wala yas'alu ilhafan, dan tidak meminta ilhafan secara menghinakan diri. Nah, jadi dalam madhab Hanafi ini terbagi ke dalam dua pendapat. Ada yang memakruhkan, gitu ya, tapi ada juga yang mengatakan boleh. Ini orang minta sodakoh, Pak, bukan amal. Kalau dulu itu orangnya datang ke depan, orang yang lagi dengerin khutbah, gitu. Nah, ini boleh meminta dan memberi kalau si peminta-minta itu tidak lewat di depan orang yang sedang sholat, gitu ya. Nah, kemudian qolal Hanabilah, berkata madhab Hambali wa ghairuhum dan yang lainnya, wala yatasaddaqu ala sa'ilin waqtal khutbah, tidak boleh sedekah kepada yang meminta pada waktu khutbah, li'anna sa'il fi'lu ma la yajuzu lahu fi'lu, adalah perbuatan yang tidak dibolehkan, katanya pada saat itu. Fala yu'inuhul mar'u ala ma la yajuzu, maka tidak boleh membantu seseorang kepada sesuatu yang tidak boleh. Nah, artinya di sini kalau madhab Hambali mengatakan itu tidak boleh sodakoh. Ya, jadi kalau ada orang yang minta sedekah ketika sedang khutbah Jumat, itu tidak boleh, karena perbuatan itu dilarang, gitu ya. Nah, terus ini banyak keterangannya ke bawah. Fa in sa'ala ahadun as-shadaqata qabla al-khutbah, kalau mintanya itu sebelum khutbah, summa jalasa lil khutbah, kemudian duduk khutbah, jaza at-tasadduqu alaihi, gitu ya. Maka boleh bersedekah kepada orang tersebut. Wa jazal Hanabilah, sebagian madhab Hambali membolehkan as-shadaqah halal khutbah ketika waktu khutbah, ala malam yas'al wa ala man sa'alaha al-imamulah. Jadi boleh bersedekah kepada orang yang meminta ataupun yang dimintakan oleh imam supaya bersedekah kepada orang tersebut. Was-shadaqatu ala babil masjid inda dukhuli wal khuruji aula minas shadaqati halal khutbah. Sedekah ketika masuk ke dalam pintu masjid dan ketika keluar itu lebih utama daripada sedekah ketika waktu khutbah. Jadi kalau disimpulkan bahwa sedekah ketika waktu khutbah ini tidak ada yang secara tegas menyebutkan haram. Tidak ada yang secara tegas menyebutkan haram. Cuma tadi kalau di dalam madhab Hanafi itu disyaratkan bahwa sedekah tersebut tidak melewati depan orang yang sedang sholat, gitu ya. Kemudian tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk, gitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Itu orangnya, Pak. Itu orang kalau minta sedekah. Jadi dulu itu peristiwa begitu. Jadi mungkin banyak kasus, gitu ya, ketika khatib Jumat sedang khutbah, itu ada yang peminta-minta itu keliling di shop masjid, gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan mungkin amal, kotak amal. Nah, ini kotak amal pada masa sekarang. Nah, kalau kita kiaskan ke pendapat dalam fikih tersebut, artinya tidak ada yang secara tegas itu menyebutkan haram, selama itu tidak mengganggu, gitu ya, daripada pelaksanaan Jumat, seperti itu. Jadi kalau di kita kan kotak amal itu kelilingnya kapan ya? Pas khutbah ya, atau ini? Iya, ya mungkin nanti ini ada kalau di masjid lain itu, jadi begitu MC, mungkin MC-nya ya, yang pengumuman itu, yang pengumuman. Nah, selesai pengumuman supaya kotaknya diedarkan, mungkin seperti itu.
Jadi di ujung pengumumannya supaya kotak amal diedarkan. Tapi kalaupun diedarkan ketika khutbah Jumat, memang tidak ada ulama yang secara tegas mengharamkan gitu. Itu kalaupun selama itu tidak mengganggu, selama itu tidak mengganggu kepada konsentrasi para jamaah yang sedang mendengarkan khutbah seperti itu. Jadi kotak amal jalan ya jalan aja gitu kan, seperti itu. Dan kotak amalnya di kita kan tidak bentuknya tidak aneh ya, tidak aneh. Biasanya kalau bentuknya aneh itu yang bikin rame itu. Karena ada kotak amal itu yang ya bentuknya aneh lah gitu ya, bukan kotak gitu, tapi menggambarkan apa gitu seperti itu. Nah itu yang penting tidak mengganggu konsentrasi para jamaah sekalian seperti itu. Baik, itu mungkin Pak yang dapat disampaikan. Mungkin 1 atau 2 menit kalau ada yang ditanyakan dan sebagainya silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Yang hidup, yang meninggalnya. Ya. Iya. Ya, baik. Jadi kalau membaca surah Yasin untuk orang yang meninggal, nah itu hadisnya banyak ya. Kalau perdebatan sahih dan tidaknya itu perdebatan lain gitu ya, perdebatan lain. Tapi sama kayak kunut itu kan perdebatannya sahih atau tidak. Artinya itu sudah ada dalilnya tapi perdebatan. Nah, kemudian kita ini kan suka membaca Al-Fatihah ya. Pertama dibedakan antara membaca Al-Fatihah untuk kepada Rasulullah dan kepada yang lainnya. Nah ini begini. Jadi ada di surah An-Nisa, saya ayatnya lupa ya. Jadi dulu bunyi surah An-Nisa itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Nanti ke ayat berikutnya, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Jadi para sahabat dulu kalau melakukan satu kesalahan, satu dosa, itu datang kepada Rasulullah. Kalau ada masalah, datang kepada Rasulullah. Itu sahabat dulu. Ada masalah apa saja, datang kepada Rasulullah. Pokoknya fima syajara bainahum. Setiap ada masalah di antara mereka datang. Mau curhat punya uang, mau curhat banyak uang gitu kan, mau curhat lagi susah, mau curhat lagi senang, itu datang kepada Rasulullah. Itu dalam ayat itu. Pertanyaannya, ayat itu karena Rasulullah sudah wafat masih berlaku enggak? Itu kan pertanyaannya. Sekarang Rasulullahnya tidak ada, berarti ayat itu tidak berlaku. Nah, kalau tidak berlaku, berarti ada ayat Al-Quran yang kadaluarsa, kan gitu ya, ada kadaluarsa. Nah maka apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk, kalau dulu sahabat datang kepada Rasulullah, nah kalau kita sekarang apa? Sekarang kita itu adalah dengan membaca Al-Fatihah kepada Rasulullah. Maka lafaz Al-Fatihah kepada Rasulullah beda. Ila hadrati, nah itu ila hadrati ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrah itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kepada yang terhormat, biasanya kepada orang yang masih hidup. Jadi kalau Bapak nulis surat ila hadrah Abi Isyam gitu, dan kepada kalau misalnya putranya Pak Isyam nulis surat dari Mesir misalnya, ila hadrah Pak. Ila hadrah itu kepada orang yang masih hidup. Nah, kita karena di ayat itu kalau para sahabat datang kepada Rasulullah, maka kita sekarang nih mau istighfar, mau zikir, mau segala macam, bagaimana? Ya kita
membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah kepada Rasulullah itu bukan mengirim pahala. Kata para ulama, Rasulullah nggak butuh kiriman kita, gitu kan, seperti itu. Jadi maka ila hadratin nabiyil mustafa. Ya, itu kalau Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul fatihah. Itu sebagai pengamalan dari ayat Al-Qur'an tadi. Gitu. Jadi itu ibarat kita datang dulu ke Rasulullah, sowan dulu Pak. Sowannya baca Al-Fatihah. Nah, kemudian kita mengirim bacaan Al-Qur'an. Nah, itu kan ulama ikhtilaf, tapi mayoritas mengatakan sampai. Kita mengirim bacaan Al-Qur'an kepada orang yang meninggal, katakanlah kita mengambil yang sampai ya. Idealnya kan seluruh Quran, Pak. Ya kan, kita mengirim bacaan Quran kepada orang tua kan khotam. Tapi kalau kita nunggu khotam berapa lama gitu. Nah, maka Al-Quran itu kan disimpulkan di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu surat yang banyak keutamaannya, fadilahnya, banyak fadilahnya. Maka dibacalah Al-Fatihah. Maka ketika kita mengirim Al-Fatihah kepada selain Rasulullah, bahasanya summa ila arwahi. Nah, gitu. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina, kepada, atau summa ila ruhi. Nah, kalau satu ruh, kalau arwah jamak, kalau banyak. Ila ruhi ibu siapa, yang ibu kita, ila ruhi bapak siapa. Nah, itu kita mengirim kepada orang yang sudah meninggal, mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada mereka. Perdebatan ulama bukan pada bid'ah dan tidaknya, tapi perdebatannya adalah pada sampai dan tidaknya. Gitu. Jadi mayoritas ulama mengatakan sampai, gitu kan. Tapi minoritas mengatakan tidak sampai. Tapi yang mengatakan tidak sampai pun itu mengatakan begini, bacaan Al-Quran itu sekalipun pahalanya tidak sampai, kata ulama yang mengatakan tidak sampai, tapi keberkahannya nyampe, Pak. Kayak saya baca Quran, misalnya ada orang baca Quran di sini, pahalanya kan nggak nyampe ke Bapak, tapi keberkahannya nyampe, gitu. Itu kata ulama yang mengatakan tidak sampai pahalanya, gitu. Jadi mengirim pahala itu di situ, gitu ya, ininya. Karena yang paling pendek, yang paling mudah dihafal ya Al-Fatihah, maka yang kemudian dikirim adalah Al-Fatihah, seperti itu. Coba, jadi mengirim itu kenapa kemudian banyak Al-Fatihah, gitu ya. Mau apa Al-Fatihah, mau Al-Fatihah, itu ternyata saya mendapatkan dari situ. Jadi katanya dari surah An-Nisa itu, surah An-Nisa. Jadi walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima, dan ayat berikutnya seperti itu. Maka beda kalau ke Nabi ila hadratin Nabil Mustafa, tapi kalau kepada orang yang sudah meninggal ila ruhi atau ila arwahi. Nah, itu kita mengirim. Terus pertanyaannya begini, kenapa dulu sahabat tidak mengirim pahala kepada Rasulullah, katanya begitu ya. Jadi ya sahabat itu kan jawabannya begini, ada yang mengatakan begini, sahabat itu tahulah masa gitu kan Rasulullah kalau tanda petik tahlilan untuk Rasulullah itu masa Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah Rasulullah, itu kan nggak logis gitu. Makanya ya Rasulullah yang nggak perlu ditahlilin gitu, masa katanya tahlil itu kan doa gitu ya, doa. Dan kemudian sahabat-sahabat yang yang dikasih kabar gembira dengan surga, mereka udah dijamin gitu kan, istilah udah dijamin dengan surga. Tinggal generasi-generasi kesininya aja yang generasi semacam kita lah yang perlu didoakan gitu ya, karena masih nasibnya ya masih belum jelas kita ini di alam kubur. Mudah-mudahan selamat semua kan gitu. Tapi kan perlu banyak bantuan, ya, bantuannya dengan doa seperti itu. Baik, masih ada? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi
datang pada hari Jumat. Iya. Jumat. Malam Jumat. Pada malam Jumat untuk meminta kita didoakan. Iya. Apa kalau misalnya kita berdoa di luar hari-hari itu, waktu itu, apakah doanya bisa sampai? Nah, yang kedua, tadi Ustaz mengatakan bahwa terkait dengan tahlilan. Tahlilan ada yang mengatakan bahwa itu bid'ah. Kenapa disebut bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi. Nah, saya baru mendengar tadi argumentasinya Pak Ustaz mengatakan bahwa itu dulu tidak dilakukan karena masa mendoakan Nabi yang sudah jelas-jelas mendapat ampunan dari Allah gitu. Iya. Mohon penjelasannya. Baik, ini kan hanya teks ya. Jadi ini dugaan saya bahwa para orang tua kita ini kan mengamalkan teks aja karena teksnya itu malam Jumat, maka mereka malam Jumat itu ya yasinan dan membaca doa untuk orang yang meninggal. Saya duganya begitu. Kalau doa itu kan yakin dan ini disepakati ulama kapanpun dan dimanapun kan insya Allah akan sampai. Nah cuma ini kan diamalkan. Kayak misalnya, apakah mendoakan orang meninggal di hari ke-8 itu boleh? Ya, boleh saja. Tapi karena ada asar, ada teks dari Imam Tawus bahwa malam ke-7, malam ke-40, dan seperti itu, maka dihitungan itulah yang diamalkan oleh mungkin para orang tua kita itu dari sana, itu teksnya seperti itu. Nah kemudian mengenai tahlilan itu yang saya dapatkan bacanya ada yang menjawab seperti itu. Jadi para sahabat yang mungkin tanda petik tidak mungkin mereka mendoakan ke Rasulullah, mereka adalah membaca sholawat gitu. Tapi kalau membaca doa seperti yang kita lakukan ketika tahlilan, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu gitu ya. Apalagi doa sesudahnya, Allahumma inkana musian patazawaj min sayyiatihi, in kana muhsinan fazid bi ihsani. Ya Allah, kalau mayat ini baik tambahlah kebaikannya, kalau mayat ini buruk maka lewatkanlah keburukannya. Itu kan doa yang seperti itu kalau ke Rasulullah kira-kira gitu kan enggak ini. Nah dan itu Pak, saya menemukan di kitab Imam As-Suyuti yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, ternyata kebiasaan bersodakoh makanan gitu ya dan melakukan doa sampai 7 hari setelah orang meninggal itu dilakukan pada masa sahabat sampai sekarang. Sekarang itu kata penulis kitab itu, kata Imam As-Suyuti itu. Jadi saya mendapatkan keterangan seperti itu gitu ya. Dan penulisnya kan Imam As-Suyuti gitu ya, bukan ulamanya ulama kaliber ya yang mutabar gitu, bukan ulama yang kaleng-kaleng. Jadi kaleng-kaleng itu artinya nggak jelas ya. Tapi kalau Imam As-Suyuti itu karangan kitab-kitabnya jelas gitu kan, seperti itu. Jadi artinya kalau saya pribadi itu bisa dipertanggungjawabkan sampai sekarang. Sekarang itu ya ketika Imam As-Suyuti menulis kitab tersebut. Kitabnya ada di saya tapi saya juga dapatnya online, agak susah mendapatkan. Tapi berbahasa Arab belum bisa diterjemahkan, belum ada terjemahannya. Seperti itu. Jadi ternyata bahwa malam pertama sampai malam ke-7 itu sudah dilakukan pada masa sahabat sampai sekarang di sana di Mekah, di Tanah Haram. Itu Pak. Jadi ya mungkin tahlilan ini harus dibahas satu sesi ya. Jadi itu dalil-dalil yang saya temukan. Saya juga penasaran juga sebenarnya tahlil ini apa memang betul budaya Hindu, apa memang betul budaya Jawa kan gitu kan. Jadi saya cari di kitab-kitab para ulama bahwa ternyata kok ada gitu kan, hari ke-1, ke-2, ke-3, hari ke-100, bahkan haul itu ada hadisnya Pak. Rasulullah itu sering datang ke makam syuhada Uhud atau Badar gitu. Itu fi kulli haulin, setiap tahun.
Jadi beliau datang ke sana setiap tahun, gitu kan. Maka kemudian istilah itu lalu lahirlah haul seperti itu. Jadi saya tidak untuk membenarkan yang tahlil gitu ya. Kalau memang itu salah, saya pasti akan katakan salah gitu. Misalnya kata para ulamanya salah. Tapi memang pendapat para ulamanya seperti itu, jadi saya bukan mendukung tahlilan gitu. Karena riwayat para ulamanya seperti itu, ya saya sampaikan. Gitu. Dan bisa dipertanggungjawabkan, dirujuk ke dalam kitab-kitab yang disebutkan seperti itu. Jadi artinya bukan pendapat saya pribadi. Itu. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.